Kita lanjutkan akidah ya sekarang. Terakhir kita masih membahas tentang nubuwat ya. Malam ini kita akan jelaskan tentang bukti-bukti kenabian Rasulullah SAW secara global. Kemarin dalil argumen yang menunjukkan Nabi Muhammad Nabi adalah apa kemarin? Innahu idda'a an nubuwah. Sesungguhnya Nabi mengaku sebagai Nabi. Kemudian wa ayyadahullahu bil mu'jizat, dan Allah telah menguatkannya dengan mu'jizat. Wa kullu man kana kadzalika fahuwa nabiyyun. Setiap orang yang ngaku nabi kemudian ada mukjizatnya, maka itu adalah nabi. Dan Nabi Muhammad itu ngaku nabi. Dari mana Nabi Muhammad tahu ngaku nabi? Ada ditulis kemana? Apa? Kemarin ditulis apa? Amma innahu idda'an nubuwah. Apa kemarin tulisannya? Terus tulisan dilihat. Mutawatirun. Apa? Apa artinya? Sudah apa artinya mutawatir? Berita yang disampaikan oleh banyak orang di setiap levelnya. Orang mukmin, orang kafir, yang setuju, yang tidak setuju, semuanya mengatakan Nabi Muhammad itu ngaku nabi. Kalau ngaku nabi nggak akan dimusuhin. Mutawatir itu berita yang dibawa oleh banyak orang, informasinya ada mengatakan harus lebih 5 di setiap levelnya. Jadi kalau misalnya dari beritanya dari A ke B, nah di B-nya lebih dari 5, dari B ke C, jadi yang membawa beritanya. Dan setiap orang mengatakan nabi. Jadi maksudnya nggak kata siapa Nabi Muhammad ngaku nabi, nggak begitu, sudah mutawatir. Apa bahasa? Ada bahasa keren mutawatir. Jadi sudah menjadi berita yang tak terbantahkan. Ya, seperti misalnya di Prancis itu ada menara Eiffel, udah pernah megang belum? Belum. Tapi semua orang Prancis coba tanya, mau mukmin, mau kafir, anak kecil, orang dewasa, orang tua, profesor, orang petani, pembisnis, pasti yang pergi ke sana. Benar ada menara Eiffel. Itu namanya mutawatir. Mutawatir itu mustahil bohongnya, sudah pasti benar. Nah, Nabi Muhammad ngaku nabi itu sudah mutawatir, sudah nggak bisa diragukan. Jangan sampai ada meragukan. Enggak ngaku nabi. Itu kenapa Abu Jahal memusuhi? Ya kan? Kenapa Abu Jahal memusuhi, Abu Lahab memusuhi, itu lagi banyak sekali memusuhi. Sampai perang apa-apa karena Nabi ngaku nabi. Itu satu. Yang kedua, Nabi diberi mukjizat. Betul? Betul, banyak sekali mukjizatnya. Nah, itu. Maka dengan demikian, sesuai kaidah tadi, setiap orang ngaku nabi dan diberi mukjizat, maka itu nabi. Nabi Muhammad atau Muhammad ngaku nabi dan diberi mukjizat, berarti nabi. Ya, setiap orang begitu. Setiap orang ngaku jadi nabi dan dapat mukjizat, pasti nabi. Karena nggak akan ada orang ngaku nabi kalau bukan nabi nggak akan dapat mukjizat. Akan dikasih mukjizat oleh Allah. Ya, Musailamah al-Kadzab ngaku nabi, kalau ada orang pecak ingin disembuhkan bukan malah sembuh, jadi buta semuanya. Kalau nabi diusap sembuh itu mukjizat. Nabi Isa juga begitu. Bahkan Nabi Isa bisa menghidupkan yang mati. Penyakit kusta diusap. Kalau yang ngaku nabi, orang kusta diusap tambah parah. Sudah pasti begitu. Karena dalam logikanya tidak mungkin Allah akan mendukung. Kalau orang ngaku nabi oleh Allah dikasih mukjizat, maka nggak akan ada pembeda akan antara nabi dengan orang ngaku nabi. Maka sepanjang sejarah dari Nabi Adam sampai sekarang nggak pernah ada orang pembohong dikasih mukjizat. Tidak pernah. Ya, soalnya sekarang di Indonesia banyak kadang-kadang suka ada yang ngaku nabi punya mukjizat, nggak akan orang dia bohong mukjizat, apalagi sudah ditutup kenabian, dan tidak akan. Walaupun dulu sebelum kenabian Nabi Muhammad ada yang ngaku nabi, tidak akan, karena kalau begitu maka tanda kenabian menjadi tidak jelas. Maka oleh Allah sengaja nggak akan ada mukjizat. Nah, sekarang kita jelaskan dalil-dalil kenabian Rasulullah secara umum. Kalau kemarin kan secara khususnya tadi, secara logikanya. Nah, sekarang judulnya
bayyinatu risalati Muhammad, atau adillah boleh adillah, boleh bayyinat. Adillatu risalati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Dalil-dalil kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu, al-bisyaratu fil kutubis sabiqah. Al-bisyaratu fil kutubis sabiqah. Dalil Nabi Muhammad sebagai nabi yang pertama adalah adanya informasi dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran. Jadi kalau dibaca Injil, dibaca Taurat, dibaca Zabur, Suhuf Ibrahim, semuanya di situ ada menerangkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah akan ada nabi terakhir namanya Nabi Muhammad. Ulangi lagi apa? Adillatu risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Titik dua. Yang pertama, al-awwalu atau satu, wahid, al-bisyaratu, bisyarah busra, al-bisyaratu fil kutubis sabiqah. Al-bisyaratu fil kutubis sabiqah, dalam kitab-kitab yang lalu. Qala ta'ala, Al-A'raf ayat 157. Qala ta'ala fi suratil A'raf raqam ayat 157. Ini dalilnya. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Hafalkan ini. Al-A'raf 157. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Jadi Nabi Muhammad itu sudah maktub namanya di mana? Dalam Taurat dan dalam Injil. Bahkan sampai Injil yang sudah disesatkan di zaman modern ini masih ada nama Nabi Muhammad dalam bahasa Yunani. Ditulis dalam bahasa Yunani Farqolit. Kalau diterjemahkan itu Muhammad, kata para peneliti. Maka banyak orang-orang Kristen yang masuk Islam. Tapi kemudian dalam terjemahan-terjemahan yang semakin akhir itu dihilangkan karena banyak nanti orang pindah agama. Itu ayatnya satu. Wa qala ta'ala fi suratis Syu'ara, wa qala ta'ala fi. Jadi dalilnya dalil bahwa ada kabar informasi kenabian Nabi Muhammad dalam kitab-kitab lalu. Tadi satu dalam surah Al-A'raf 157 yang sudah dihafal, masih hafal. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyyal ladzi yajidun. Wa qala ta'ala fi suratis Syu'ara ayat 196. 196 wa 197 sampai 197 ayat Asy-Syu'ara. Wa innahu lafi zuburil awwalin, dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu lafi zubur. Apa artinya zubur? Kitab. Artinya Nabi Muhammad itu ada disebutkan dalam kitab-kitab al-awwalin, orang-orang terdahulu, nabi-nabi terdahulu. Awalam yakul lahum ayatan ayya'lamahu ulama'u bani Israel, kata Allah. Tidak cukupkah bukti bahwa Nabi Muhammad itu diketahui oleh Bani Israel ada di dalam kitab Tauratnya. Awalam yakun lahum ayatun ayya'lamahu ulama'u bani Israel. Maka di surah Al-Baqarah dikatakan apa? Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang yang dapat kitab suci dari Allah itu mengenal Nabi Muhammad seperti mengenal anaknya. Kenapa? Karena ada di kitab suci. Lebih detail penjelasan tentang Nabi Muhammad dibanding penjelasan anaknya sendiri, istilahnya. Sampai dikatakan alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum.
Itu berulang-ulang di Al-Baqarah ada, di surah Al-Maidah juga ada. Kalau nggak di Al-An'am. Wa qala ta'ala, yang ketiga dalilnya dalam surah Al-Qasas. Al-Qasas raqam ayat 52. Alladzina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun. Ya, kemudian Ustaz tadi bacakan wa qala ta'ala fi suratil Baqarah raqam ayat 146 yang mengenal Nabi seperti mengenal anaknya. Al-Baqarah raqam 146. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wa fi suratil An'am raqam ayat 20. Sama, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Al-An'am raqam 20. Itu bisa dibuka lagi. Itu dalil yang pertama. Wasani, dalil yang kedua atau isnin. Tadi apa yang pertama? Al-bisyaratu fil kutubis sabiqah. Wasani al-mu'jizatul qur'aniyah. Bukti kenabian Nabi Muhammad itu Nabi membawa mukjizat Al-Qur'an. Apa artinya mukjizat? Mukjizat itu melemahkan, mengalahkan. Tidak bisa ditandingi. Al-Qur'an itu indah, hebat, sehingga orang kalah, lemah. Maka disebut mukjizat. Ya, kalau definisi mukjizat kan sudah kita bahas. Apa mukjizat kemarin sudah disampaikan? Dari masih ingat? Ada di situ. Amrun khariqun lil 'adati yuzhiruhullahu ala yaddi mudda'in nubuwati tasdiqan lidakwah. Ada mukjizat, ada karamat, ada apa lagi? Irhas, ada ma'unat, sudah dibahaskan sebelum. Lanjutkan tulisan Arabnya. Fal Qur'anu mu'jizatun atau mu'jizun. Fal Qur'anu mu'jizun fi fasahati lafdhihi wa uslubihi wa tarkibihi. Fal Qur'anu mu'jizun fi fasahati lafdhihi wa uslubihi wa tarkibihi. Quran itu indah, mukjizat dalam apanya? Pertama dalam fasahah lafadznya. Fasahah itu nanti ilmu balaghah, makanya harus belajar ilmu balaghah. Apa itu fasahah? Fasahatul mufradi ay yakhlusu min tanaffurin ghalabatin khulfin sukin, kata para ulama. Pilihan katanya itu tidak pernah terkena tanafur. Yang pertama tanafur. Tanafur itu susah dimaknai, dalam arti tidak kalimatnya jarang digunakan oleh orang Arab. Itu nggak pernah tanafurin. Kemudian khulfin, bertentangan dengan kaidah nahwu shorof, nggak pernah. Ya. Fasahatul mufradi ay yakhlusu min tanafurin gharabatin atau gharabah. Kalimatnya gharib. Nah, di tiga. Fasahatul ay yakhlusu min tanafurin gharabatin khulfin zukin. Itu nanti di ilmu balaghah kita pelajari. Ya. Kemudian uslubnya, gaya bahasa. Jadi pilihan katanya tepat, indah. Kemudian susunan katanya, gaya bahasanya. Kemudian juga apanya? Maknanya, kandungannya. Wa ma'nahu. Terakhirnya apa? Wa ma'nahu. Jadi apa? Fal Qur'anu mu'jizun fi fasahati lafdhihi wa uslubihi wa tarkibihi wa ma'nahu. Kandungan maknanya. Banyak keajaiban yang dikandung oleh Al-Quran. Semakin hari semakin terbukti. Yaqulu ta'ala fi suratil Isra raqam ayat 88. Dalilnya ini.
Yaqulu ta'ala fi suratil Isra raqam ayat 88, qul la imijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Ditantang dari dulu, kalau semua manusia kumpul, jin semuanya setan kumpul untuk menulis Quran segini aja, niru Quran nggak akan bisa. Wa fi surati Hud raqam ayat 49. Fi surah Hud raqam 49 ayat 49. Tilkal min amba'il ghaibi nuhiha ilaik ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadza fasbir innal aqibata lil muttaqin. Ya, dan pernah ya disampaikan sekarang Allah menantang itu di surah Al-Baqarah apa? Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina, itu juga dalilnya. Fa'tu bi suratin, kita tulis saja. Wa yaqulu fi suratil Baqarah ayat berapa? Raqam ayat 23 ayat 23. In kuntum fi raibim mimma nazzal fa'tu bi surah, suruh buat satu surat aja. Ya. Wa fi surati Yunus raqam 38. Wa fi surati Yunus raqam 38 38. Am yaquluna iftarah fa'tu bi suratin mithlih. Fa'tu bi suratin. Ada yang 10 surat di surah apa tuh? Bi asyri suwarin. Di surah Hud. Wa fi surat Hud raqam ayat 13. Wa fi surat Hud raqam ayat 13. Sama am yaquluna iftarah fa'tu bi asyri suwarin. Ditantangnya minta berapa? 10 surat. Jadi apa tadi? Tantangan untuk membuat Quran itu ada 3 ayat. Satu di surah apa? Al-Baqarah ayat 2, 3. Meminta untuk membuat 1 surat. Yang kedua surah Yunus ayat 20. 38. Minta untuk fa'tu bi suratin mim mithli. Itu mah bukan satu, yang mirip sedikit aja dengan satu surat Quran. Ya. Kemudian di surah apa? Surah Hud ayat 13 untuk membuat 10 surat. Nggak ada yang mau. Itu kemukjizatan Al-Quran. Nanti dibaca sendiri. Wa fi surati Zumar. Wa fi surati Zumar raqam ayat 23. Tentang pengaruh Quran terhadap jiwa. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha masaniya taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Az-Zumar ayat 23. Itu masih keajaiban Al-Quran. Wa yaqulu fi surati Fussilat. Wa yaqulu fi surati Fussilat raqam ayat 53. Ini puncak. Surat Fussilat raqam ayat 53. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kata Allah, saya ingin perlihatkan ayat-ayat kami nanti, semakin hari semakin kelihatan sampai kalian beriman. Ya. Terakhir sekali, ya. Wa yaqulu fi suratil Ankabut raqam 48. Ini untuk membantahnya, menunjukkan Nabi Muhammad nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Maka Quran itu bukan hasil baca diringkas Nabi Muhammad dari kitab-kitab sebelumnya. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabi wa la takhutuhu bi yaminika idzal lartabal mubtilun. Itu di surah apa? Surah Al-Ankabut ayat 48.
Muhammad, kamu nggak bisa baca, kamu nggak bisa tulis, kamu nggak pernah baca kitab sebelumnya. Quran itu murni dari mana? Wahyu. As-salis ta'yidullahi lahu kepada Nabi Muhammad. Ta'yid apa tadi? Ta'yid dukungan. Ta'yid itu sama dengan nasruhu, pertolongan. Jadi Imam Muhammad selalu didukung dan ditolong oleh Allah. Bayangin kalau Nabi Muhammad nggak ditolong oleh Allah, maka Nabi Muhammad sudah meninggal sebelum selesai risalahnya, dakwahnya. Dia ngebunuh, gagal kan? Ta'yidullahi lahu wa nusratuhu lahu. Itu 2 kali ya, biar jelas. Ta'yidullahi lahu wa nusratuhu lahu. Allah mendukung dan menolong Nabi Muhammad. Maka Islam ini terus, dan itu janji Allah. Islam akan masuk ke semua pelosok, walaupun para raja menghalanginya, kaisar-kaisar, pejabat-pejabat sampai hari ini. Tapi Islam itu terus saja. Eropa anti-Islam justru diprediksi dalam sekian puluh tahun yang akan datang. Di Perancis itu nanti orang Jazair, di Inggris, di mana-mana itu begitu oleh Allah. Ya, begitu bukti bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Ya. Ayat-ayatnya banyak di Quran, di ayat-ayat peperangan, dan di sejarah buktinya kan. Mau dibunuh sama siapa? Ketika mau hijrah itu, siapa yang bawa pedang, mau dibayar 100 unta? Karena memang dicari nggak ketemu. Kemudian kata Abu Jahal, siapa yang bisa membawa kepala Muhammad dibunuh, saya bayar 100 unta. Maka orang itu datang mengejar Nabi Muhammad dan ketemu. Tapi pas mau dipenggal, terjatuh. Siapa? Lupa. Itu dia pertanyaan. Sampai 3 kali dia terperosok. Akhirnya kata Nabi Muhammad, kamu bisa pulang lagi dari terperosoknya, tapi jangan bilang-bilang saya di sini. Itu kan pertolongan Allah. Itu ta'yidnya. Ar-Rabi al-akhir ijabatu du'aihi. Ijabatu du'aihi. Allah selalu mengkabulkan doa Nabi Muhammad. Itu bukti kenabian. Kalau dia bukan nabi, nggak akan dikabulkan sama Allah. Ya, semua permintaannya. Inilah 4 bukti bahwa Nabi Muhammad itu nabi. Yang pertama apa tadi? Bisyaratuhu al-bisyarah fil kutubis sabiqah. Sudah ada informasinya. Yang kedua, al-mu'jizatul Qur'aniyah, tadi disebut mukjizat lafadznya, susunannya, maknanya, pengaruhnya, sudah terus ayat-ayatnya. Yang ketiga, ta'yiduhu lahu wa nusratuhu lahu. Allah selalu menolong, membantu, memenangkan. Ajarannya sampai sekarang juga terus. Bahkan terus agama yang paling cepat meluas dan berkembang, mengalahkan Yahudi itu kan dengan Nabi Muhammad. Ajaran Nabi Musa walaupun itu penyimpangannya, tapi itu ribuan tahun bedanya dengan Nabi Muhammad. Nah, dengan Nabi Isa sekitar 500-600 tahun. Tapi perkembangan umat Islam ini cepat sekali. Dan yang terakhir, selalu dikabulkan doanya, minta hujan, minta sembuh. Dan banyak kemarin kita baca di hadis, keluar air dari tangannya. Itu kira-kira mukjizat Rasulullah. Sehingga pasal kenabian, kenubuat sudah selesai, sehingga nanti minggu depan kita masuk ke masalah iman kepada kitab suci. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum.